Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Gizi 4A akan mensimulasikan konsultasi gizi pada balita gizi kurang. Perkenalkan, nama saya Meli Indriani, NPM 14. Perkenalkan, nama saya Rihla Syamila dari NPM 15. Perkenalkan, nama saya Kamila Rizka dari NPM 13. Nama saya Razdan Astuti, NPM 16. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Selamat siang, Pak, Ibu. Silakan masuk. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Putri sebagai ahli gizi yang bertugas di klinik ini. Kalau boleh saya tahu, saya berbicara dengan Ibu dan Bapak siapa ya? Saya Arya. Ini istri saya, Siska. Ini ibu saya, Melinda. Baik, Pak Arya. Ada yang bisa saya bantu? Untuk selanjutnya, istri saya akan lanjutkan. Ya, baik. Bagaimana Ibu Siska? Saat pemeriksaan di posyandu minggu lalu, Ibu Bidan mengatakan bahwa anak saya ini mengalami kurang gizi. Beliau menyarankan saya untuk konsultasi dengan ahli gizi secara langsung yang dapat menangani permasalahan ini. Oh, begitu. Anak Ibu namanya siapa dan sekarang usianya berapa tahun, Ibu? Nama anak saya ini Dewi, usianya 1 tahun 5 bulan, Bu. Baik, sebelum melakukan konseling, mari kita lakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Sambil menunggu, Bapak dan Ibu bisa melihat Ritlet terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kita timbang berat badan dulu ya, Bu. Hasilnya 75 kg. Mari kita lanjutkan pengukurannya ke tinggi badan. Hasilnya 73 cm. Mari Bu, duduk kembali. Tadi kita sudah melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Setelah saya hitung pengkategorian status gizi berdasarkan berat badan per U, hasilnya minus 2,27. Yang berarti adik Dewi ini dikategorikan kurang gizi, Bu. Jadi, maksud Ibu, anak saya masuk ke dalam kategori yang kurang baik. Berat badan maupun tinggi badan. Betul, Pak. Jadi, gizi kurang ini merupakan suatu kondisi ketidakseimbangan nutrisi. Saat asupan nutrisi dan energi lebih sedikit dibanding dengan kebutuhan tubuh, maka terjadilah kekurangan gizi. Lantas, apa yang harus kami lakukan? Untuk mencapai berat badan serta tinggi badan yang optimal, tentu Ibu harus memperhatikan asupan makanan untuk adik Dewi. Memang tujuan dari konseling gizi ini dilakukan agar masalah adik Dewi ini kita pecahkan bersama-sama ya Pak, Ibu. Saya akan jelaskan makanan apa saja yang paling bagus agar asupan zat gizi adik Dewi tercukupi dan berat badan serta tinggi badannya menjadi normal. Kalau boleh tahu, bagaimana Ibu memberikannya makan? Saya tidak intens dalam mengurus anak saya, Bu. Biasanya saya serahkan pada ibu saya. Saya sibuk harus keliling dari rumah ke rumah untuk mengambil pakaian yang akan saya cuci, karena saya bekerja sebagai buruh cuci. Oh, seperti itu, Bu. Bagaimana, Ibu, pola makan yang Ibu berikan terhadap adik Dewi? Kalau pagi saya kasih nasi dikecapin, terus saya tambah bakwan karena sekalian sarapan juga. Nah, siangnya saya kasih nasi dan tempe, namun kadang tempenya dia nambah. Terus kalau malamnya saya kasih nasi dengan telur dadar.
Apakah setiap ibu memberikannya makan, adik Dewi selalu menghabiskannya, Bu? Lebih seringnya disisakan, terutama bagian nasi. Biasanya dia lebih memakan lahap bagian lauknya. Untuk ukuran nasi, bakwan, tempe, dan telur dadarnya yang diberikan berapa banyak, Bu? Untuk ukuran nasinya 1 centong nasi, tempenya 1 buah, namun terkadang ia minta tambahan 1 lagi, dan untuk telurnya 1 buah juga. Baik, Bu. Untuk camilannya, biasanya Ibu berikan apa ya, Bu? Biasanya untuk cemilannya saya belikan biskuit di warung yang murah-murah saja. Sekalian main, biasanya dia sekalian jajan biskuit di warung. Berapa sering adik Dewi mengkonsumsi camilan, Bu? Untuk cemilan biskuit itu jarang, dia lebih sering mengonsumsi ciki-cikian. Adik Dewi biasanya makan ciki-cikian berapa banyak, Bu? Biasanya sebanyak 3 bungkus. Kalau untuk camilan biskuitnya, biasanya berapa banyak, Bu? Kalau untuk cemilan biskuit biasanya hanya 2 keping. Dia lebih sering meminta ciki. Oh, baik, Bu. Apakah adik Dewi masih dalam tahap pemberian ASI atau bagaimana ya, Bu? Saya baru saja menyapihnya 2 bulan lalu. Apakah ada tambahan pemberian susu formula atau yang lainnya, Bu? Saya hanya memberinya air putih, Bu. Sebelumnya, apakah adik Dewi mempunyai alergi tertentu terhadap obat atau makanan? Alhamdulillah, Bu, anak saya tidak memiliki alergi terhadap obat maupun makanan. Baik, Bu. Apakah adik Dewi di rumah sering lesu, sakit seperti demam, batuk, atau pilek? Dia sering batuk, Bu, dan 2 hari yang lalu dia demam. Lalu, apa yang Bu berikan untuknya saat dia demam? Saya hanya mengompresnya dengan kain yang saya basahi air, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat adik Dewi sering batuk? Saya tidak tahu, Bu. Apa mungkin karena dia sering mengonsumsi ciki-cikian ya, Bu? Betul sekali, Bu. Makan ciki-cikian tidak baik untuk adik Dewi. Ciki-cikian mengandung banyak racun dan bahan pengawet yang dapat menyebabkan radang tenggorokan dan batuk. Lalu saya harus bagaimana ya, Bu? Ibu bisa mengurangi adik Dewi ciki-cikian. Bisa digantikan dengan membuatkan camilan yang sehat untuknya, seperti bolu, puding, atau kue kering, Bu. Baik, Bu, saya akan mencobanya. Sekarang, bolehkah Ibu menceritakan tentang rumah Ibu? Apakah Ibu memiliki kamar mandi? Rumah saya terletak di pedesaan. Saya hanya memiliki 1 kamar mandi, Bu. Bagaimana cara Ibu untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga? Saya dapat air dari keran halaman. Apakah air tersebut selalu Ibu masak? Iya, saya hanya menggunakan air tersebut untuk dimasak, tidak untuk mencuci. Oh, bagus sekali, Bu, memasak air tersebut. Kalau boleh saya tahu, berapa banyak orang yang tinggal bersama Ibu? Saya tinggal berempat bersama anak, suami, dan ibu mertua saya. Bagaimana kondisi keadaan keluarga Ibu? Alhamdulillah, kami sehat semua, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Bapak, apakah sering membantu mengurus adik Dewi? Saya hanya membantu menjaga anak saya ketika saya pulang di sore hari. Saat istri saya sedang menyiapkan makanan. Apakah Bapak sering bercanda atau bermain dengan adik Dewi? Iya, sejak sore yang saya bermain dengan anak tetapi sudah 2 hari anak saya terlihat tidak semangat. Keadaannya sangat kusut dan kurus. Menurut Bapak dan Ibu, mengapa adik Dewi terlihat lusuh dan kurus? Saya berpikir anak saya masih kecil, tetapi saya tidak tahu kenapa. Mungkin dia membutuhkan makanan yang lebih banyak dan beragam.
betul seperti istri saya katakan, kami mereka yang kurang. Jadi tidak bisa memberikan makanan untuk anak saya yang lebih banyak dan beragam. Betul sekali, Pak, Ibu. Dilihat dari pola makan dan kondisi adik Tiwi, ia sedang membutuhkan lebih banyak asupan makanan yang baik, serta dapat memenuhi kebutuhan zat gizinya. Untuk Ibu, cobalah memberinya ASI lagi. Semoga keadaannya akan lebih baik. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira sampai kapan saya memberi ASI kepada anak saya? Kira-kira sampai usia adik Dewi 2-2,5 tahun, Bu. Setelah saya menyimak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Siska, benar yang dikatakan Ibu Bidan, bahwa anak Ibu mengalami malnutrisi atau kurang gizi. Saya sangat menyarankan Ibu Siska untuk meneruskan pemberian ASI, karena ini sangat penting untuk adik Dewi, agar mencegah kurangnya energi protein juga, Bu. Selain itu, ASI juga dapat mencegah malnutrisi, karena mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh adik Dewi. Kalau Ibu bekerja, usahakan pompa saja ASINya, Bu, dan masukkan ke dalam botol, agar adik Dewi tetap bisa meminum air ASI Ibu. Lalu, dalam pemberian makanan, harus memperbanyak sayur, Bu. Untuk sayur yang murah dan tinggi vitamin, Ibu bisa bikin sayur bayam atau tumis wortel. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi protein, adik Dewi juga boleh kok diberikan tempe atau tahu. Dihabiskan. Agar status gizi adik Dewi bisa normal. Kalau tidak habis dalam satu waktu, Ibu bisa memberikannya sedikit-sedikit tetapi dengan waktu yang sering. Ibu bisa lihat riwayat ini agar Ibu bisa melihat, agar Ibu bisa lebih mudah memilih varian makanan yang bisa memenuhi kebutuhan zat gizi adik Dewi. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya, Bu, dan untuk camilan diusahakan jangan terlalu banyak makan ciki-cikian, karena ciki makanan yang tidak sehat untuk anak usia adik Dewi. Banyak kandungan mecin yang terdapat pada ciki, dan pemberian camilan dalam sehari dilakukan 2 kali ya, Bu. Kalau adik Dewi suka biskuit, tidak apa-apa diteruskan untuk makanan biskuit. Tetapi jika Ibu mampu untuk memberikannya buah, itu akan lebih baik untuk memenuhi vitamin dan mineral. Karena banyak sekali dampak dari malnutrisi atau kurang gizi ini, Bu. Seperti daya tahan tubuh bisa menurun, perkembangan dan pertumbuhan adik Dewi juga akan terhambat. Wah, bahaya juga ya, Bu. Saya akan usahakan deh untuk memenuhi gizi anak saya. Betul, Bu. Sejauh ini, apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, Ibu Siska? Tidak, Bu. Baik, kira-kira bisa dijelaskan sedikit, Bu, tentang makanan yang saya anjurkan dan tidak saya anjurkan untuk adik Dewi? Ya, Bu, saya harus melanjutkan ASI pada anak saya dan memberikan makanan yang mengandung zat gizi yang baik seperti sayuran yang tinggi vitamin dan buah-buahan. Dan saya juga harus mengurangi makanan yang tidak sehat seperti ciki-cikian. Baik, sampai di sini, apakah Ibu dan Bapak paham yang saya jelaskan? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke, untuk pemberian makanan yang baik, Ibu bisa mulai dari sekarang sampai 2 minggu ke depan ya, Bu. Setelah 2 minggu nanti, Ibu bisa datang lagi ke sini untuk kita cek kembali status gizi adik Dewi ya. Untuk jadwalnya, Ibu bisa konfirmasi lewat WhatsApp. Ini kartu nama saya, Bu. Baik, terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Semangat ya adik Dewi, pasti bisa kok makan yang banyak. Biar sehat, adik Dewi juga anak yang pintar. Dan nurut ya, harus makan makanan yang sehat. Biar cepat tinggi juga. Kalau bosan, bisa keluar main sambil disuapin juga ya. Benar sekali, Bu. Saya akan usahakan. Terima kasih ya, Bu. Baik, Terima sama-sama. kasih ya, Bu.